Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran kali ini, tidak lupa marilah kita awali dengan berdoa, dengan harapan supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan judul menulis cerita berdasarkan gambar atau ide pokok. Ayo, siapa yang tahu apa itu gambar cerita? Gambar cerita atau cerita bergambar merupakan sebuah bentuk gambar atau lukisan yang dikombinasikan dengan tulisan-tulisan tertentu sehingga bisa menceritakan sebuah peristiwa atau adegan tertentu. Contohnya seperti gambar ilustrasi. Adapun bentuk dari gambar cerita ini sendiri, misalnya komik, cover, majalah, dan lain-lain. Dari sebuah gambar atau ide pokok, itu kita bisa buat menjadi sebuah cerita pendek atau sebuah cerita yang sesuai dengan gambar atau ide pokok yang disajikan. Nah, bagaimana caranya membuat cerita pendek berdasarkan sebuah gambar atau ide pokok? Untuk membuat cerita pendek berdasarkan gambar atau ide pokok, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Nomor 3, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Yang keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama. Yang kelima, merangkai kalimat menjadi sebuah cerita. Dan yang terakhir, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang benar. Contoh, di sini ada sebuah ide pokok, yaitu paus merupakan hewan mamalia laut yang hidup berkelompok. Dari ide pokok ini nanti akan kita buat sebuah cerita pendek. Seperti paus merupakan mamalia laut yang biasanya hidup berkelompok dan saling berkomunikasi. Namun, saat ada yang meninggal, paus akan memisahkan diri dari kelompoknya dan menyendiri. Pada tahun 2010, seorang ahli biologi asal Amerika Serikat melihat paus yang bertingkah aneh. Paus ini bersama anaknya terlihat sedang membawa mayat bayi paus di mulutnya. Ternyata paus dan anaknya itu sedang berduka atas kematian bayi paus yang diperkirakan baru saja dilahirkan. Mereka tidak mencari makan, tapi hanya terus berenang sambil membawa mayat paus itu selama berjam-jam. Nah, ini merupakan sebuah contoh cerita dari sebuah ide pokok tadi. Jadi, kesimpulan dalam pembelajaran kali ini yaitu anak-anak diharapkan bisa membuat sebuah cerita yang berdasarkan sebuah gambar atau berdasarkan sebuah ide pokok. Sebelum Ustadz akhiri pembelajaran kali ini, ada sebuah evaluasi yang harus anak-anak kerjakan. Di sini terdapat 2 buah ide pokok. Nanti anak-anak pilih 1 ide pokok yang anak-anak inginkan. Pilih 1 ide pokok,
Kemudian dari ide pokok tersebut, buatlah cerita pendek seperti yang Ustadz contohkan tadi. Jadi tugasnya pilih salah satu ide pokok dan buatlah cerita pendek yang berdasarkan ide pokok tersebut. Tuliskan jawabannya di buku tulis bahasa Indonesianya. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.